Seorang wanita bernama Hyomin sedang terburu-buru. Dia akan mengikuti wawancara untuk menjadi pengacara. Saat semua orang sudah masuk, dia baru datang. Dia langsung masuk ke ruangan dan duduk. Pengacara senior melihat baju dan sepatu Hyomin kotor karena terburu-buru tadi. Akhirnya dia dikeluarkan karena pengacara harus tepat waktu dan rapi. Akhirnya dia keluar dan pengacara lain berkata bahwa dia Hyomin, juara debat hukum nasional. Akhirnya dia dipanggil kembali dan dimulailah wawancara. Pertanyaan pertama, seorang pria ditabrak mobil hingga lengannya putus dan pejalan kaki mengambilnya. Pria itu mengajukan gugatan restitusi untuk mendapatkan lengannya kembali. Bagaimana keputusan pengadilan? Peserta yang lain menjawab, pengadilan akan memihak pria itu karena dia pemilik barang tersebut. Pemilik bisa menang dalam hal itu. Tapi Hyomin tidak setuju. Menurutnya gugatan restitusi akan ditolak. Karena jika hukum mengakui bagian tubuh adalah objek kepemilikan, maka harus diizinkan perpindahan tangan, termasuk menjualnya. Jadi menjual organ tubuh dan bunuh diri itu harusnya legal. Namun hukum tak mengakui itu. Penggugat harus mencari dasar hukum lain, karena gugatan atas kepemilikan tidak masuk nalar hukum. Pertanyaan kedua, Pak Kim sedang mengoperasikan kereta yang mengangkut 100 orang. Namun, di tengah rel Pak Kim melihat ada sebuah batu besar, dan di seberang timur ada seorang pekerja. Jika Pak Kim menabrakannya ke batu, 100 orang akan mati. Tapi jika Pak Kim membelokkannya ke timur, dia akan menyelamatkan 100 orang dan menewaskan seorang pekerja. Apakah tindakan Pak Kim adalah pembunuhan? Menurut peserta lain, itu bukan pembunuhan, karena Pak Kim harus memilih untuk menyelamatkan orang banyak. Namun Hyomin menyatakan bahwa itu pembunuhan, karena Pak Kim sadar bahwa jika dia membelokkan kereta, dia akan membunuh seorang pekerja. Pewawancara pun bertanya, itu berarti Pak Kim harus dihukum. Apakah itu tidak adil? Hyomin menjawab, aku tidak bilang dia harus dihukum. Tapi apakah Pak Kim melakukan pembunuhan? Maka jawabannya iya. Pengadilan bisa membebaskannya jika alasannya dibenarkan. Bahkan tindakan benar secara moral bisa jadi kejahatan jika unsur deliknya terpenuhi. Sebaliknya, perbuatan amoral bisa dianggap benar jika tidak ada unsur deliknya. Hukum tidak sempurna. Standar moral dan hukum tidak selalu sejalan. Itulah tantangan seorang praktisi hukum.